ketika Allah menerapkan hukum musafir. Kapan? Di mana? Di saat ada kesempatan maka ibadahlah. Ketika kita berada di pesawat, bisa nggak sholat? Bisa nggak ditinggalkan sholat? Tapi mana yang lebih baik? Lebih baik kita sholat, walaupun bisa dikodok, walaupun bisa dijamak, walaupun bisa dikosor. Tapi di saat tepat waktunya, kita mau kuta, tepat waktunya, liikramanil wakti, artinya kata Imam Syafi'i, liikramanil wakti, menghormati, memuliakan waktu, menghargai waktu. Takut setelah itu kita mati. Makanya kerjakan sholat walaupun dalam keadaan di pesawat. Kerjakan sholat walaupun dalam keadaan di kendaraan, di mobil, ya. Kalau di motor berhenti dulu. Jangan sholat saya bisa di motor, enggak bisa. Kalau di mobil, kecuali yang nyetir ya. Kalau yang nggak nyetir bisa sholat. Kalau yang nyetir gantian sholatnya. Artinya likramanil wakti. Takutnya apa? Kalau nggak sholat saat itu, walaupun musafir, walaupun ada rukhsah, takut nanti tak terjadi apa? Waktunya meninggal, mati. Siapa yang tahu? Berarti meninggalkan sholat. Makanya disitulah akimi sholat, inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau sudah tentukan waktunya, kerjakan. Ini artinya Allah memberikan rukhsah kepada musafir, boleh jamak, ya, boleh qasar, boleh jamak qasar. Bahkan kalau sampai tidak ada sempat, boleh dikodok. Gitu. Tetapi kata Imam Syafi'i, takut mati. Kita kan nggak tahu kapan matinya. Kita kan nggak tahu setelah itu nyampe rest area mati apa kagak. Makanya kerjakan langsung, walaupun dengan tayamum. Bisa tayamum di pesawat, bisa tayamum di mobil, bisa di kapal laut, bisa. Cuman nggak bisa tayamum di motor. Ya, tetap bahasanya mustaqbilal kiblat, tetap mustaqbilal kiblat. Walaupun muter itu pesawat lewat mana, madep mana, nggak peduli. Yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Hati kita menghadap kiblat. Ini yang saya maksud. Kenapa sholat pokoknya dulu? Kalau yang lain-lain bisa ditunda, yang lain-lain bisa disambi. Tapi kalau sholat tidak bisa disambi. Saya sering ngomong nih masalah sholat. Kalau selawatan bisa disambi, bisa sambil masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Tapi kalau sholat nggak bisa. Kalau Allahu Akbar sampai ngegoreng nggak bisa kalau sholat. Tapi kalau sholawat, zikir bisa sambil apa saja. Tapi usahakan kalau zikir jangan balik tidur, tidak sopan. Karena zikir ingat kepada Allah. Kalau sama bini boleh sambil tidur nggak apa-apa, sambil mentir juga boleh. Tapi kalau zikir usahakan jangan sambil tiduran. Orang tua dulu ngajarin makan aja nggak boleh balik tidur. Ngerti tuh, minum nggak boleh balik tidur. Nah, itu sebenarnya bicaranya adab. Kalau lu manusia, ikutin adabnya manusia, disebut adabul insan. Kalau lu binatang, ada namanya adabul hayawan. Kalau binatang makannya diri, ngerti makannya diri. Kebo, kuda makannya berdiri. Kalau manusia makannya duduk, itu bedanya. Ya, kalau manusia pakai tutup aurat manusia. Tapi kalau kambing binatang nggak pakai, itulah adabnya. Ya, makanya semua sampai kepada urusan dalam manusia itu beda dengan binatang. Kalau manusia beda sama binatang. Kalau binatang jarang yang dari depan, rata-rata dari belakang, itulah adabnya. Kalau manusia dari depan, karena di mana-mana yang dilihat depannya dulu, baru yang belakang. Sudah jelas nih. Nah, jadi ada kaitannya dengan halal bihalal. Karena orang yang mengalami proses puasa itu akan terasa ketika dia meninggalkan Ramadan. Kepengen nggak balik ke Ramadan? Kepengen nggak? Nggak bisa. Entar nunggu tahun depan. Karena waktu sudah terlewat. Makanya tidak ada kesempatan dua kali. Ramadan tahun ini kita bisa lewati. Tahun depan belum tentu sampai. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan lebih daripada tahun kemarin. Tahun kemarin saya ngeliat sedih. Masjid gak ada terawih, Amsong semua, sholat diatur jarak. Ya, iya, ini yang saya bilang mensiasati dalam ibadah. Dulu zaman perang
ada yang namanya sholat khauf. Tahu sholat khauf? Sholat dalam keadaan perang, tetap sholat dalam keadaan perang. Caranya bergantian. Nanti dipraktekin. Pernah ada yang praktek sholat khauf? Jadi sholat khauf posisinya berdua, imam makmum, tapi yang nggak sholat jagain. Kalau ibarat orang tawaf mau cium hajar aswad, kalau dia sengaja nyium nggak dijagain bahaya. Jadi ketika sholat itu berjamaah bergantian. Ketika imam kemudian ada makmum di belakangnya mengikuti. Nah, di saat imam pertama nih ada yang nyambung rakaat pertama gantian. Jadi ketika ini habis assalamualaikum, imam yang di belakang ini makmum yang di belakang maju sedikit. Ya, bergantian setiap satu rakaat. Begitu cara sholat khauf namanya. Sholat dalam keadaan perang. Sama waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama. Jadi yang namanya ibadah itu kapan ditentukan waktunya, terutama ibadah sholat, tidak ada alasan. Karena inilah kuncinya keberhasilan doa kita. Doa akan diterima oleh Allah langsung ketika kita melaksanakan ibadah. Selain ibadah sholat tidak akan pernah diterima. Ini kuncinya. Makanya saya menyampaikan seperti ini sampai ada sholat khauf baru dengar. Ya ada, mendapatkan salah ada namanya sholat khauf. Tapi bedanya prakteknya per rakaat bergantian. Misalnya makmum dua nih, makmum ini imam ini makmum, ya ini makmum. Nah kira-kira sudah selesai satu rakaat, misalnya zuhur lah satu rakaat nih, baru ini masuk satu masuk, ya. Nah kalau misalnya ini masuk udah satu kan berarti selang-seling satu rakaat. Jadi ketika ini salam, ini masih ada satu lagi, ikutin begitu terus. Yang lain sambil jaga muter lagi. Seperti itulah prakteknya. Paham kan? Gambarannya seperti itu sholat khauf. Nah bagaimana dengan orang yang dalam keadaan sakit sholatnya? Tetap dengan gerakan, tetap dengan menghadap kiblat. Usahakan menghadap kiblat. Ya. Ada kaitannya nggak sholat dengan takwa? Bukan ada kaitannya lagi. Kuncinya orang takwa itu sholat. Itu kunci. Mau ngaku kayak apa kalau nggak sholat berarti nggak gampang. Nah, ini sampai jam berapa dulu? Nanya dulu nih.